Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Ashabul Channel. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai hukum jenggot dalam pandangan ulama fikih. Baik, kira-kira Ustadz, apakah ada hadisnya dalam hal jenggot ini, Ustadz? Ya, sebenarnya kalau mengenai perintahnya itu tentang berjenggot itu sebenarnya ada hadisnya, dan hadisnya itu bukan pula dhaif dan juga bukan pula palsu, tapi sesohi-sohinya. Nah, banyak perintah hadis memanjangkan jenggot atau memelihara jenggot banyak. Masalah banyaknya itu diantaranya hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Umar. Ibnu Umar ini anaknya Umar bin Khattab, yang mana Nabi pernah bersabda, khaliful musyrikin wa firul liha wa ahfus syawariba. Berbedalah kalian dengan orang-orang musyrik, kata Nabi, panjangkanlah jenggot dan potonglah kumis. Itu riwayat hadis Bukhari. Ada lagi hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, juzzu asyawariba wa arkhul liha khaliful majusa. Potongkanlah kumis atau pendekkan kumis dan panjangkan jenggot. Berbedalah kalian dari orang-orang majusi. Lalu ada lagi hadis dari riwayat Imam Muslim juga dari Aisyah, istri Nabi Muhammad, yang mana Nabi pernah bersabda, ashrun minal fitrah. Ada 10 macam fitrah manusia. Fa'adda minha, di antara 10 itu i'fa al-lihya, yaitu memanjangkan jenggot. Jadi ada hadisnya. Kalau misalnya ditanya ada hadisnya nggak? Ya, ada hadisnya. Ada ya Ustaz, ada hadisnya ya. Tapi hadisnya itu cuma 3 itu aja, Ustaz. Sebenarnya banyak lagi, cuman kita ya? masukkan 3 ya. Pertama 3 itu aja ya. Iya. Jadi bagaimana Ustaz untuk hukum berjenggot itu? Menurut ulama fikih. Iya, menurut ulama fikih. Nah, kalau menurut ulama fikih, dari hadis yang saya bacakan tadi, dari hadis yang sahih yang saya bacakan, ya hadisnya sahih, tapi para ulama itu berbeda-beda pendapat ketika menjelaskan atau mengistimbatkan hukum, menyimpulkan hukum dari hadis-hadis sahih tadi. Nah, jadi setidaknya ada 3 pendapat ulama. Gitu. Di antara yang pertama itu wajib. Wajib ya. Jadi wajib ini didukung oleh pendapatnya Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Bahkan ulama Hanabilah itu mengatakan wajib memelihara jenggot dan haram mencukurnya. Kalau dia itu di ulama Hanabilah, kalau di ulama Malikiyah mengatakan kalaupun ada orang mencukur jenggot tuh dihukum dia. Sampai dihukum ya? Iya, dihukum. Saking dia wajibnya. Wajib. Dan ilatnya apa gitu kan? Ilat hukumnya, alasannya apa sih? Ya karena hadis Nabi tadi. Nabi Muhammad mengatakan khaliful musyrikin wa firul liha wa ahfus syawariba. Panjangkanlah jenggot, potongkanlah kumis, berbedalah kalian dari orang-orang musyrik. Itu ya. Itu hadisnya. Jadi dari ilatnya itu ada fi'il amar, kata perintah, ya mengatakan wajib. Jadi bagaimana kalau misalnya ada seorang laki-laki dia tidak punya gen keturunan dia berjenggot gitu, apakah dia harus memaksakan untuk berjenggot dengan mencoba ramuan-ramuan herbal? Iya, iya, memang kalau menurut pendapat yang pertama ya bisa wajib itu memakai obat herbal ya supaya tumbuh jenggotnya, walaupun kadang tumbuhnya itu nggak cantik. Namanya kan segala sesuatu yang dipaksa tumbuhnya nggak cantik gitu. Walaupun nanti jenggotnya halus-halus panjang-panjang gitu. Nah itu jadi kayak gitu dia. Nah, jadi kalau mengikuti pendapat ini ya kita termasuk orang yang berdosa karena nggak ada jenggotnya. Apalagi kalau ada jenggot dicukur ya. Jadi itu yang sunnah ini, landasan dalilnya itu apa Ustaz? Yang kedua memang sunnah. Sunnah. Jadi nggak wajib memang. Yang pertama kan wajib, yang kedua sunnah. Jadi yang sunnah ini adalah pendapat dari mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i yang mana mengatakan memelihara jenggot itu hukumnya sunnah dan bukan kewajiban. Jadi kesimpulannya, apabila seorang laki-laki sengaja tidak memelihara jenggot dan sengaja mencukur jenggotnya jika ada jenggotnya, maka tidak berdosa karena sunnah.
tapi dia menyalahi sunnah Rasulullah SAW berjenggot itu. Karena yang berjenggot dihukumi sunnah, yang laki-laki kalau bisa berjenggot jangan dicukur jenggotnya. Kalau motong kumis nggak apa-apa, ya nggak boleh tuh potong bibir, nah, nggak boleh potong bibir, nggak boleh. Nah, ilatnya itu ya itu tadi kan, ada hadis Aisyah tadi kan, salah satu fitrahnya manusia itu adalah memanjangkan jenggot. Sebenarnya ada fitrah-fitrah yang lain, fitrah manusia yang lain seperti memotong kuku, mencukur bulu ya, bulu ketiak gitu misalnya kan, atau mencukur bulu-bulu yang lainnya, atau bersiwak. Itu fitrahnya manusia di antara 10 itu. Dan apakah fitrah yang 10 itu seperti memotong kuku, mencukur bulu ketiak misalnya, ataupun bersiwak, apakah itu perintah wajib? Tidak, sunnah. Nah, jadi dari hadis Aisyah ini bisa diambil kesimpulan bahwa sebenarnya berjenggot itu tadi, mencukurnya itu nggak masalah, itu hanya sunnahnya saja. Karena salah satu fitrah manusia selain memanjangkan jenggot, memotong kuku, bersiwak dan lain-lain sebagainya, dan itu semua adalah perintah sunnah. Jadi fi'il amar, kata perintah di situ bukan perintah yang mengatakan wajib, tapi sunnah. Memang asal muasal dari ulama usul fikih mengatakan segala sesuatu yang diperintahkan itu wajib, itu asal muasalnya. Tapi bisa jadi sunnah kalau kekuatan perintahnya itu tidak kuat atau ada hadis lain yang menjelaskannya, gitu dia. Itu kata ulama usul. Lagian kan nggak semua manusia, nggak semua laki-laki bisa berjenggot kan. Jadi kan nggak mungkin Allah mewajibkan sesuatu yang mana manusia tidak bisa melakukan itu. Jadi gitu. Lalu ada yang ketiga. Ada ketiga. Ini banyak masyarakat kita yang tidak tahu. Masyarakat selalu berdalih kepada dua hukum, wajib dan sunnah. Sebenarnya ada yang ketiga lagi, yang mana mengatakan hukum berjenggot itu adalah mubah, dan itu pendapat sebagian kalangan. Salah satunya pendapat dari Profesor Dr. Ali Mustafa Yaakob. Itu seorang imam besar ya di Masjid Istiqlal Jakarta, udah meninggal, dan beliau itu adalah orang yang alim, orang yang cerdas ya, ahli hadis itu menurut saya beliau itu. Dia berpendapat hadis-hadis yang memerintahkan memanjangkan jenggot dan memotong kumis itu hadis yang terkait dengan mukhalafah lil musyrikin, sebagai pembeda antara orang Islam dengan orang musyrik. Jadi begitu. Dalam pandangan Prof Ali ini, yang menjadi perhatian dari hadis itu sebenarnya bukan memanjangkan jenggot, tapi adalah perintah agar berbeda dari orang musyrik dan orang muslim. Jadi, yang mana orang musyrik dan orang muslim. Jadi hadis yang memanjangkan jenggot itu bukan memanjangkan jenggot tadi, tapi agar sebagai pembeda. Makanya ada kalimatnya khaliful musyrikin gitu. Nah, sebagai pembeda aja gitu. Nah, karena menurut beliau memanjangkan jenggot itu adalah sebatas sebuah himbauan agar jadinya berbeda antara orang muslim dan orang kafir tadi gitu. Karena hadis tersebut yang memerintahkan memanjangkan jenggot, potong kumis itu adalah hadis yang terkait dengan peperangan. Jadi ternyata begini, di zaman dahulu kebiasaan orang-orang Yahudi itu budayanya adalah memanjangkan kumis. Nah, supaya bisa mengetahui yang mana pasukan muslim, yang mana pasukan non muslim, dengan cara panjangkan jenggot, potong kumisnya gitu, agenda peperangan aja. Tapi dengan adanya sekarang ini menjadi berbeda. Di zaman sekarang ini kan potong kumis itu bukan menjadi budaya Yahudi lagi. Jadi nggak masalah sebenarnya kita berkumis gitu, dan nggak masalah juga nggak berjenggot, karena itu adalah agenda peperangan saja, perbedaan. Makanya kata Prof. Ali Mustafa Yaakob, berjenggot itu bukan suatu kesunahan. Ya, bukan suatu kesunahan. Sebagaimana beliau berkata dalam kitabnya, wa ma'adzalika nahnu nara bi anna ma yata'allaqu bi sya'ri min al-lihyati wasyarib wa sya'ru ra'si kullu dzalika min babil taqalidi wal adat wa laysa min babid din wal ibadat. Maka kami berpendapat, kata Prof. Ali, bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan bulu seperti jenggot, kumis, dan rambut merupakan bagian dari budaya dan adat, bukan bagian dari simbol agama dan ibadah. Itu dia. Jadi bukan bagian dari simbol agama. Jadi kalaupun ada jenggot, kumis, atau rambut panjang, rambut Nabi yang panjang itu sebenarnya ya adat kebiasaan aja gitu di bangsa Arab, rambutnya panjang-panjang gitu. Tentu Profesor Ali tadi
menyimpulkan suatu hukum itu tidak sembarangan ya kan Ustaz? Ya, tentu tidak. Beliau adalah pakar ulama hadis itu, pakar ahli hadis beliau tuh. Dan beliau tuh kuliahnya itu di Timur Tengah, di Arab Saudi sana. Yang Beliau mayoritas berjenggot ya. ya, ya luar biasa lah keilmuannya pokoknya. Jadi tentu beliau tidak sembarangan berkata demikian. Beliau, jadi menurut pendapat Prof. Ali itu berjenggot bukanlah bagian dari agama atau kesunahan, tetapi bagian dari budaya. Berjenggot atau tidak bukanlah standar keislaman. Itulah seolah-olah seperti itulah Prof. Ali mengatakan. Seperti itu. Fashion lah. Ya, fashion, bagian fashion atau budaya adat setempat. Kalau kita itu kayak budayanya apa misalnya di kehidupan kita sehari-hari, budaya. Misalnya budaya memakai sarung gitu ya. Nah, biasanya orang-orang di Arab sana memakai sarung itu di Mesir kalau saya tidak salah itu macam orang mau berjima dengan istrinya, lagi-lagi pakai sarung. Oh, padahal budaya kita bersarung itu kan santri gitu kan, Iya. ustadz gitu budaya gitu. Jadi beda tempat beda budaya seperti itu kira-kira. Nah, Ustadz, ini ada pertanyaan lagi nih, Ustadz. Ada pertanyaan lagi. Ya, ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana dengan orang yang berjanggut dengan atas dasar dia mengikuti sunnah Nabi, tapi dia merasa lebih mulia, lebih tinggi ilmunya daripada orang lain. Bagaimana, Ustaz? Ya sebenarnya nggak usah kan orang yang berjenggot seperti itu, orang yang biasa pun yang nggak berjenggot maksudnya, ya nggak boleh juga seperti itu gitu. Tapi kan jika ada seseorang yang memproklamirkan gitu ya, nggak payah kan kalau macam mirip kementerian itu Ustaz ya, menteri Ustaz ya. Yang menyesarakan rakyat, menyengsarakan rakyat itu, saya ulangi ya biar tidak diketahui, menyengsarakan ya memproklamirkan dirinya sebagai pengikut sunnah Nabi, seperti mengikuti fashion Nabi, akan tetapi akhlaknya buruk, suka memfitnah, menggibah, membunuh karakter orang lain gitu, merasa diri lebih mulia gitu. Di kerjaannya dia merasa dirinya itu lebih tinggi ilmunya dibandingkan kawan-kawan yang lain gitu, seperti itu. Padahal dia berjenggot gitu, mengikuti sunnah Nabi. Ketika ditanya kenapa berjenggot, ikut sunnah Nabi gitu, dia lupa ada yang lebih esensi lagi daripada itu semua, yaitu adalah akhlaknya Nabi. Dia satu sisi fashion mengikuti Nabi, tapi dia lupa akhlak Nabi itu bagaimana kepada seseorang itu. Nabi itu lemah lembut, tidak mau memfitnah, tidak mau menggibah. Ketika ditanya misalnya dia menggibah, kenapa? Ya aku menceritakan yang benar. Justru yang benar itu yang gibah. Ada orang seperti itu. Ya, kalau menurut saya itu orang yang aneh sih sebenarnya, mengikuti fashion Nabi tapi akhlaknya buruk itu. Dan kita nih kadang-kadang ya, kita nggak usah cerita orang umat Islam yang lain, kita aja lah, kita berdua. Kadang-kadang ini kita lebih suka lagi mengikuti fashion Nabi, tapi mana yang lebih esensi dari Nabi itu nggak kita ikutin. Contohnya apa? Keseharian Nabi. Nabi itu sikit tidurnya, kita itu sikit-sikit tidur, ya kan? Nabi sikit makan, kita sikit-sikit makan ya, sikit-sikit makan. Nah, itu urusan lambung kita seperti itu, nggak mau ikut Nabi. Urusan ibadah lagi, Nabi itu setiap malam itu sholat tahajud, kita nggak mau ikut Nabi. Nah urusan yang susah-susah kita nggak mau ikut Nabi. Urusan yang gampang-gampangan itu kita ikut Nabi. Ketika ditanya kenapa fashionmu seperti ini, Nabi seperti ini coy. Gitu ya. Jadi sebenarnya ada sih lebih esensi daripada Nabi, yaitu akhlak Nabi. Ya silakanlah mengikuti fashion Nabi, tapi akhlak juga ditata gitu ya. Karena nanti kalau dikhawatirkan ada framing di tengah-tengah masyarakat, kita seperti ini fashionnya, kita ikut Nabi, kemana-mana kita bilang ikut Nabi, tapi ketika kita buat salah, yang kena siapa? Nabi jadinya. Padahal oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab yang mengatasnamakan Nabi yang seperti itu. Jadi himbauan untuk kita semua, jika kita sudah mengikuti fashion Nabi, tolonglah akhlak juga ikut fashion Nabi, ikut akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadi sih itu aja sebenarnya. Iya. Gitu. Karena kan ada juga orang yang berjanggut tapi dia belum tentu Islam saat. Jadi dia pasti diponis oh ini Islam ini, padahal kelakuannya pun karena dia bukan Islam ya kan. Nah, itu tadi pendapatnya Prof. Mustafa Liakub.
Nah kan orang berjenggot bukan bagian simbol agama, karena orang Yahudi pun berjenggot. Berjenggot ya. Sekarang Bahkan panjang ya Ustaz. pemain-pemain bola tuh tengoklah orang Eropa tuh berjenggot sekarang. Dulu Sergio Ramos atau saya tonton di Real Madrid itu nggak ada berjenggot, yang ada rambutnya panjang. Ya. Tapi ikut Piala Dunia dia kemarin, waktu dia juara itu kan, juara Euro sama juara Piala Dunia kan, Sergio Ramos tuh jenggot. Pique pun juga kan nggak berjenggot, tapi belakangan tahun-tahun ini dia berjenggot. Ikuti fashion berarti ya, Fashion, Ustaz, ya itu tahun-tahun kalau berjenggot hari ini ya, Ustaz, ya. itu kalau mengikuti pendapat Prof. Ali Mustafa Yaakub. Wallahu a'lam bishawab. Oke, itu saja mungkin ya. Oke teman-teman, baik, terima kasih atas pencerahannya ya Ustaz. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada salah-salah kata kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan yang utama adalah bermanfaat. Dan jangan saling mencaci. Terima kasih Ustaz.